Halo sahabat elektrik, pada video kali ini kita akan membahas rangkaian dasar panel surya atau PLTS. Nah, di depan sana sudah ada kipas angin yang menyala ya. Kipas angin itu dinyalakan oleh panel PLTS yang saya rakit di depan sini. Nanti kita akan bahas ya untuk cara pasangnya step by step, mulai dari panel surya, kemudian akan masuk ke solar charger controller, kemudian akan melewati MCB dan juga wattmeter DC, kemudian menuju ke baterai. Lalu dari baterai akan keluar lagi menuju ke inverter. Dari inverter akan menuju ke ATS atau automatic transfer switch. Kemudian dari ATS barulah ke beban. Di sini saya menggunakan beban seperti lampu, blender, dan juga kipas angin. Oke, pertama kita siapkan untuk komponennya terlebih dahulu. Untuk komponennya sudah siap semua, selanjutnya kita mulai step yang pertama. Pasangkan kabel panel surya untuk positif dan negatif pada MCB DC. Nah, untuk jalur kabelnya di sini menuju ke panel surya ya. Nah, untuk panel surya yang saya gunakan di sini berkapasitas 120 watt peak. Teman-teman bisa pasang untuk ukuran yang lebih besar ataupun lebih kecil. Selanjutnya di bagian panel surya di sini terdapat dua konektor ya, untuk positif dan juga negatif, untuk menyambungkan kabel dari panel surya ke panel PLTS. Selanjutnya untuk kabel yang dari panel surya masuk ke MCB, untuk kutub positifnya pasangkan ke bagian SCC. Nah, di sini ada positif dan juga negatif. Untuk positifnya kita pasang dengan positif dan negatif kita pasang kabel dengan negatif. Jangan sampai tertukar dan ingat pastikan MCB dimatikan. Kemudian di tengah di sini ada ikon baterai ya. Kita pasang kabel di bagian positif masuk ke MCB, kemudian menuju ke baterai, pasang juga di bagian kutub positif. Selanjutnya untuk negatifnya di sini masuk ke MCB lalu menuju ke baterai kutub negatif. Nah, di sini ada sun resistor ya. Ini untuk pemasangan wattmeter DC nantinya. Untuk sisi paling kanan di sini ada ikon gambar lampu positif dan juga negatif. Ini bisa kita pasang kabel untuk beban lampu DC ya teman-teman. Untuk lampu DC teman-teman bisa ambil langsung dari SCC ini. Selanjutnya untuk dari baterai ya, untuk kutub negatifnya setelah melewati sun resistor dan MCB, teman-teman pasang kabel menuju ke inverter. Nah, pada bagian inverter jangan sampai terbalik untuk cara pemasangannya ya. Di sini ada kutub positif, kita pasang kabel dengan kutub positif juga. Nah, untuk negatif kita pasang di bagian negatif pada inverter. Kemudian dari output inverter teman-teman pasang kabel ya menuju ke MCB. Teman-teman bisa gunakan MCB 1 pas atau 2 pas jenis arus bolak-balik ya, atau MCB AC. Selanjutnya menuju ke ATS. Untuk pasannya kita pasang di R dan netralnya di kode N pada source B ya teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya atau load side, di sini untuk kita pasang beban ya. Di sini saya gunakan beban lampu untuk tes nantinya, dan juga stop kontak untuk beban yang lebih berat lagi. Dan untuk ATS bagian atas ini kita pasang kabel yang dari PLN nantinya. Nah, untuk pemasangan sampai ke tahap ini sebenarnya PLTS sudah dapat digunakan untuk menyalakan beban ya. Namun di sini masih manual karena untuk low voltage disconnectnya di sini LVD-nya belum kita pasang, dan juga untuk wattmeternya belum kita pasang. Oke,
Untuk sementara kita lakukan tes beban terlebih dahulu ya, meskipun LVD dan wattmeter belum kita pasang. Kita naikkan untuk MCB ke inverternya. Nah, di sini MCB-nya sudah naik ya teman-teman, dan inverter sudah menyala. Kemudian untuk MCB yang menuju ke ATS atau output dari inverter kita nyalakan juga. Nah, di sini untuk lampu dan kipasnya sudah menyala ya. Ini dari listrik PLTS. Dengan rangkaian dasar seperti ini kita sudah bisa menggunakan listrik PLTS ya, namun dengan manual. Ada kemungkinan besar kita akan kehabisan daya pada baterai ya, atau baterai akan terkuras habis karena kita tidak memiliki otomatis untuk mematikan inverter di saat baterai dalam keadaan lowbat atau di bawah 50%. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan pemasangan wattmeter DC ya. Di sini untuk model yang saya gunakan dari PZEM 015 ya. Nah, untuk diagramnya ada di belakangnya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, untuk kabel merah di sini untuk yang pertama kita pasang pada baterai kutub positif ya, teman-teman. Selanjutnya untuk kabel hitamnya kita pasang pada bagian kutub negatif pada baterai. Nah, selanjutnya untuk kabel yang warna kuning kita pasang di shunt resistor untuk arah ke beban. Nah, untuk yang warna biru kita pasang pada shunt resistor ke arah baterai ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk pemasangan LVD-nya. Di bagian kiri terdapat terminal V-in. Ini untuk pasang kabel power dari baterai ya. Nah, untuk positifnya kita pasang kabel dengan baterai kutub positif juga. Kemudian untuk yang negatifnya kita pasang kabel dengan baterai kutub negatif juga. Selanjutnya di terminal sisi kanan di sini ada keterangan Vout. Nah, ini adalah output dari low voltage disconnect. Ini untuk kita pasang kabel ke coil relay DC. Teman-teman bisa gunakan relay yang coilnya menggunakan listrik DC ya teman-teman. Jangan yang coilnya itu listrik AC, nanti tidak akan berfungsi. Kemudian untuk NC dari relay kita sambungkan kabel ya, yang menuju ke saklar pada inverter. Nah, fungsi dari LVD ini adalah sebagai saklar untuk menghidupkan dan mematikan inverter secara otomatis sesuai dengan voltase yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk kabel yang dari KWH atau dari PLN masuk melalui MCB kemudian menuju ke ATS di source A. Nah, untuk pasangnya pasang pada kode R dan netralnya dipasang pada kode N. Oke teman-teman, untuk perakitannya di sini sudah selesai semua. Di bagian stop kontak saya pasang blender dan juga kipas angin. Nanti kita akan uji tes beban pada PLTS ini. Sebelum kita nyalakan, kita cek dulu ya untuk layar SCC-nya di sini masih mati. Kemudian kita nyalakan untuk MCB dari baterai. Oke, di sini layarnya sudah menyala ya. Nah, di sini kita bisa mengecek ya untuk tegangan baterainya. Di sini tertera 12,9, antara 12,9 dan 12,8. Sekarang kita cek pada wattmeter DC. Nah, di sini sama ya, untuk voltasenya itu 12,9 volt. Kemudian di sini inverter sudah menyala ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyalakan beban kipas dan lampunya. Kita naikkan untuk MCB dari keluaran inverter. Nah, di sini lampunya sudah menyala dan untuk kipas anginnya sudah menyala ya teman-teman. Nah, selain kipas, teman-teman juga bisa menyalakan barang elektronik lainnya yang dayanya lebih besar ya teman-teman, tergantung kapasitas inverter yang digunakan.
Di sini untuk ATS-nya menunjuk ke bawah, ini menggunakan listrik dari PLTS ini. Untuk yang atas ini dari PLN. Untuk MCB dari PLN di sini sudah saya matikan ya. Jadi di sini listriknya menggunakan PLTS. Kemudian pada wattmeter kita cek ya. Untuk ampernya di sini 3,7 ampere dan wattnya sekitar 47 watt. Nah, selanjutnya kita akan tambah lagi ya untuk bebannya. Di sini ada blender. Kita nyalakan untuk blendernya. Oke, di sini blendernya sudah menyala ya. Di sini ada 2 beban untuk kipas dan juga blender. Kemudian kita cek kembali pada wattmeternya. Oke teman-teman, di sini untuk ampernya sekitar 10 ampere. Dan untuk wattnya sekitar 138 watt ya. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan kedua beban ini ya. Untuk kipas angin dan juga blender kita pindahkan menggunakan listrik yang dari PLN. Nah, untuk ATS-nya di sini masih menggunakan PLTS ya. Selanjutnya kita naikkan MCB yang dari PLN. Oke, untuk jarumnya sudah berpindah ke atas ya. Dan sekarang untuk beban ini kita menggunakan listrik dari PLN. Nah, karena bebannya sudah kita pindahkan ke listrik PLN, maka untuk PLTS ini tidak ada bebannya ya. Sekarang kita cek pada wattmeternya. Nah, di sini untuk ampernya 0,39 mA dan wattnya hanya 0,51 watt atau setengah watt ya teman-teman. Jadi di sini sudah tidak ada bebannya. Kemudian kita akan kembalikan lagi ya untuk bebannya ke listrik PLTS. Kita matikan MCB dari PLN. Perhatikan untuk ATS-nya. Nah, di sini sudah berpindah ke bawah lagi ya. Sekarang kita cek kembali untuk bebannya. Di sini untuk bebannya 10,4 ampere dan wattnya 131 watt. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Untuk pemasangan dan cara setting komponen SCC, ATS, LVD, dan wattmeter DC, teman-teman bisa lihat di video yang lain pada channel ini. Untuk pemasangannya di situ lebih lengkap, lebih rinci, berikut cara settingnya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sahabat elektrik, belajar listrik mudah dan asik.